Di masa-masa kayak gini tuh yang begitu berat, kita butuh rumah. Bukan, bukan rumah dalam arti ayah dan ibu ya. Bukan tentang itu. Tapi kita butuh tempat yang bisa jadi ruang hela napas sih. Di saat dunia dan seisinya tuh kayak begitu sesak memburu diriku. Dan di saat semua orang gak bisa ngertiin aku, di saat udah gak sanggup menanggung beban itu sendiri, dan di saat isi kepala terlalu liar dalam ambil keputusan, aku butuh rumah itu. Iya, rumah. Seseorang yang begitu bermakna. Seseorang yang lambat laun kita jadiin poros semesta. Tapi pertanyaannya ialah, apakah dia sebenar-benarnya rumah? Entahlah. Bersama dengan gue, kita sama-sama kembali mengudara untuk ngobrolin sesuatu yang mungkin sebelumnya jarang diobrolin. But anyway, kali ini di episode 23 ini adalah episode pertama di mana usia gue beranjak 20 tahun. Gue cuman berharap bertambahnya usia gue bisa bikin gue semakin bijak untuk ngebawain tema dan kasih konklusinya. Jadi biar bisa bantu teman-teman juga buat yang dengerin. Topik kali ini gak begitu berat-berat banget sih. Paling cuman bikin ke-bring back sama hal-hal yang udah lalu. Dan gak menampar juga. Paling kayak digigit semut, sakit sebentar, habis itu hilang deh. Untuk topik kali ini gue kasih judul Mungkin Bukan Aku. Jadi daripada kita lama-lama nungguin, yuk langsung aja kita mulai kan. Kembali lagi bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. Podcast kali ini juga gue udah ngebiasain untuk gak pakai naskah apa-apa. Gue cuman recording sesuai apa yang gue pikirin, biar langsung spontanitas aja. Karena gue seneng aja ketika gue teringat sesuatu yang langsung keluar dari mulut gue secara spontan. Itu kayak gak dibuat-buat aja, dan kayak natural gitu. Berat sih. Tapi gak berat ding. Aku cuman keinget aja waktu kamu datang di hidup aku gak pernah yakin bahwa sebenarnya kamu bakal masuk terlalu dalam, atau sebenarnya kamu bakal nganterin aku ke sebuah rumah. Aku pikir waktu kamu anterin aku tuh, meskipun itu rumah, aku cuman masuk di halamannya aja untuk mungkin melihat-lihat tanaman, atau mungkin sekadarnya cuman duduk-duduk di teras. Tapi ternyata enggak. Ternyata kamu ngajak aku kayak room tour gitu, menjelajahi apa aja sih yang ada di rumah kamu. Oh ternyata setelah dijelajahi, rasa nyaman tuh hadir tiba-tiba. Oh, aku belum pernah melihat rumah seperti ini sebelumnya. Itu yang ada di benak aku. Tapi aku cuma pengen nanya, kalau misalkan hubungan kita dari dulu cuma sebatas teman, kamu sadar gak sih kalau apa yang kamu lakuin ke aku itu tuh berlebihan? Kamu gak mau aku berharap, tapi apa yang kamu lakuin buat aku berharap dan memaksa aku untuk bikin harapan. Kamu tahu gak sih apa yang paling perih dari cinta? Adalah ketika kamu biarkan aku berlari, mengejar kamu yang tiada pasti, tanpa kamu beri garis finish, tanpa kamu beri garis akhir. Seakan-akan dengan menutup mata, aku dibiarkan untuk terus berjalan.
tanpa mengenal rambu lalu lintas berwarna merah, tanpa mengenal kata berhenti. Capek tau gak? Jadi kayak aku udah disuruh start, tapi aku nggak tahu di mana garis finishnya. Aku udah dikasih sebuah rumah, tapi aku nggak tahu di situ tuh aku ngontrak, aku ngekos, atau itu rumah aku pribadi, atau itu memang rumah kamu tapi kamu bilang anggap aja rumah sendiri. Aku nggak tahu. Aku bingung. Nggak ada status yang jelas. Tapi balik lagi ke awal, kamu memperlakukan aku seperti itu rumah kita berdua, yang mana di dalamnya kita berbagi kehangatan, berbagi kenyamanan, berbagi cerita, apapun itu. Di saat aku butuh pendengar, kamu dengan cepat menyediakan telinga. Di saat aku butuh bantuan, kamu juga bantu aku. Aku gak ngerti aja. Aku benar-benar gak ngerti sampai sekarang. Iya, aku butuh rumah, tempat aku untuk berpulang, tempat aku mengistirahatkan segala beban. Tapi sepertinya aku yang salah. Atau mungkin kamu yang salah mengetuk pintu. Kamu yang salah membuka pagar depan. Kamu yang salah alamat. Kamu yang salah perumahan. Kamu yang salah jalan. Mungkin seharusnya bukan rumahku. Mungkin seharusnya bukan aku. Mungkin seharusnya bukan hatiku. Memang, ya aku sadar bahwa sampai kapanpun perasaan kamu gak akan pernah bisa buat aku. Entah aku yang terlalu baik menyambutmu, atau ya aku yang terlalu senang waktu kamu datang. Aku kira kamu bakal mau menetap selamanya. Aku kira kamu bakal bener-bener bikin rumah itu jadi rumah yang bener-bener indah banget. Ternyata aku yang terlalu baik menyambut kamu, yang ternyata cuman sebagai tamu. Sementara, sekejap saja. Aku suka kok lihat senyum kamu. Aku ikut terbawa kalau kamu tertawa. Jujur, duniaku berwarna kalau kamu berbagi jenaka. Tapi waktu kamu cerita tentang dia, dunia yang semula berwarna tiba-tiba berubah jadi kelabu. Seperti awan cerah yang tiba-tiba didera hujan, tiba-tiba aku menjelma payung. Entah kenapa, entah siapa yang menyuruh. Mungkin spontanitasku untuk melindungimu dari rintiknya hujan biar kamu gak basah. Lagi-lagi, logikaku bertanya, untuk apa? Ya apalagi jawabannya kalau bukan hanya untuk mendengarkan ceritamu, ya meskipun lagi-lagi ceritamu tentang dia. Aku bahkan aku sampai berpikiran kayak gini. Gak apa-apa deh kamu cerita tentang dia. Yang penting kamu bisa tetap ngobrol sama aku. Yang penting aku bisa tetap dengar suara kamu. Yang penting aku bisa tatap wajah kamu. Sampai jumpa kembali ya di lain waktu guys. Dadah.